Okay, start now. Shall we? Shall we? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, everyone. Kelas 11 OTK 11 semua jurusan ya untuk STEM Galing and Maths. Good morning. Have you checked your breakfast, guys? Udah sarapan belum? Belum mandi? Mandi dulu lah. Okay. Now today I'm going to discuss about the reviews actually, but it's connected with the next level of our discussion. So the previous discussion we have about offers and suggests. Then after that, I'm going to review about the task that I gave it to you for last 2 weeks, perhaps. Yeah, I forgot. Is it last 2 weeks or a week ago? I forgot. So saya hari ini review tugas kalian yang kemarin ya, latihannya itu saya review, tapi nanti masih connected sama discussionnya kita nanti gitu. Jadi kita masih ada di what is it? Pembahasan chapter 1 like that. Okay, so hari ini the discussions is about offer and suggest. Kalian bisa buka buku paket kalian. Bahasa Inggrisnya kemarin udah dapat ya buku paketnya, itu ada di halaman. Okay, buku paket kalian kemarin sudah dapat yang seperti ini. So check on this one. Even I cannot see you anyway, but perhaps you are doing best gitu. Jadi kalian buka itu di chapter 1. For our discussion, right? Offers and suggests. And the discussion that I'm going to give it to you is about this. The exercises, yeah, the exercises on page 8, like that. So on page 8, I give you for about 5 questions, and I want you to answer. I already have for the answers. Some of you, so I just give the reviews. The reviews is about how we make the decisions of the answers, the correct answers, like that. Jadi hari ini itu saya mereview tugas kalian biar kita bisa tahu tips and triknya untuk bahasa Inggris dari 5 soal yang harus kalian kerjakan 2 minggu lalu, seperti itu ya. Okay. Can I see the what we say, the slide, Pak Ari? Okay, because we have the signals, we have a problem of the signals ya guys. Jadi mungkin ada yang trouble dengan signal atau bagaimanapun. Just wait ya. We have to wait. We have to be patient on this. Okay. Okay, Pak Ari, is there any slide? Or probably I have to share it by myself, yeah. Oh my God. Thank you so much. Okay. Okay, the first part is about no English, no or never. Yeah, English no or never itu kenapa? It's because the way of our communication. The communication should be should be done by us gitu ya. Jadi penggunaan bahasa Inggris itu sebagai alat komunikasi pertama, dan itu sangat penting. Why? Global language, like that. Okay. Okay. Next slide, please. Thank you. Now, this is the reviews. Kalau ada yang minggu lalu, Miss kayaknya saya nggak hadir minggu lalu. Okay, I'm going to give you the shortened, the brief one, right? Yang singkat. The discussion about last 2 weeks is about over and suggest. Over, kemarin saya kasih kalian tampilan seperti yang di buku, ya, just like this one. Right, I adapt it from the books. So over itu adalah kalimat tawaran, yaitu yang memberikan tawaran, atau tawaran maksudnya adalah bantuan
secara nyata maupun tidak, seperti itu. Jadi ada yang secara physically, ada yang secara bukan physically, like that. Oke. Nah, misalkan kayak apa, menawarkan sesuatu, for example, mau makan nggak, gitu, aku ambilin, gitu kan. Seharusnya ada kata aku ambilin, tapi nanya dulu, mau makan nggak, kayak gitu. Jadi itu menawarkan sesuatu. Atau let's say, I need for help, misalkan saya butuh bantuan gitu kan, karena saya carry lots of things gitu kan, saya membawa banyak banget yang harus belanjaan gitu kan, bawa belanjaan yang harus saya bawa sendiri, keberatan, ada yang membantu ternyata gitu kan, terus membantu dia mengucapkan can I give you a hand, kayak gitu kan. Jadi bukan hand-nya yang dikasih, tapi maksudnya adalah membantu. Bisa saya bantu bawain, kayak gitu. Nah, itu adalah kalimat tawaran. Lalu bedanya dengan suggest apa? Udah tahu apa sih artinya dengan sendiri? Suggest, it means saran. Berarti you give it about bantuan ide, solusi suatu masalah, atau juga pemahaman. Misalkan hari ini kalian tidak mengerti tentang bahasa Inggris. Nah, I give you suggestions, gitu, saran apa? If you want to learn English, so it's mean that you have to be serious on this, right? But not too so serious. Lalu kalian bisa use it every day. You use your English daily, it means that you help for yourself. Nah, itu termasuk saran tuh. Ya, jadi kalau kamu mau menggunakan bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris pakai tiap harinya, pakai ngomong sama orang tua gitu, mak, bapak gitu, diajakin ngomong pakai bahasa Inggris kayak gitu. Ada sah? Ya. Okay, now back again. Miss, kalimat offer itu yang kayak apa gitu? Kalimat untuk memberikan tawaran itu seperti apa? Biasanya kita menggunakan auxiliaries. Auxiliaries itu kata kerja bantu yang tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya apa sih? Ada kata can, ada kata could, ada kata may, ada kata might, kayak gitu. Nah, bentukan auxiliaries, kata kerja itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia ada dua bentukan juga gitu. Nggak bisa berdiri sendiri kenapa? Karena kata can dia harus diikuti dengan kata kerja. Biasanya kita gunakan verb 1 gitu. Jadi kalau misalkan kita gunakan kata can I, misalkan contoh kalimat bahasa Indonesia, bisa saya pinjam bukunya gitu. Terus kita boleh bilang dengan can I borrow the book, like that. Can I borrow your book, like that, ya. Jadi kalau misalkan kalian mau meminjam, ya kalimat tawaran juga, contohnya harusnya kalimat tawarannya. Misalkan kayak gini, bisa saya bawain, kayak gitu. Bisa saya bawakan, kalian boleh bilang gini, can I help you? Nah, ada kata can, dia nggak bisa can I you, nggak bisa. Jadi harus can I help? Tidak, kata help itu adalah verb 1 gitu ya. Oke. Now, auxiliaries ada dua, yaitu formal and informal. Jadi kalau formal itu maksudnya adalah untuk bentukan sopan. Kalau informal biasanya itu netral, bisa ke orang yang kita hormati, lebih tua, maupun anak yang di bawah umur kita. Jadi kalau misalkan khusus untuk misalkan untuk tamu, untuk orang tua gitu, orang yang kita hormati, kita menggunakan yang bentukan formal. Contohnya kayak could, should, would, might, and so forth gitu ya. Jadi itu kita kata could, would itu yang pakai OULD itu biasanya kita sebut sebagai verb to, ya, bentukan kedua dari auxiliaries gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada tamu, bukan can I give you a drink gitu kan, can I bring that for you, nggak bisa, tapi bisa menggunakan kata could. Could I give you a drink? Could I bring it for you? Kayak gitu. Nah, itu untuk bentukan sopan gitu ya. Kalau informal kita bentuknya netral karena bisa seumuran. Kayak tadi, can I bring it your book anyway, dude? Nah, kayak gitu. Jadi ke antar teman. Atau let's say, shall I give it the number to you? Gitu. Nah seperti itu. Oke.
ya. Jadi untuk teman kita bisa gunakan yang informal. Nah, kalau untuk suggestion, saya kecepatan nggak sih ngomongnya? Semoga tidak ya. Oke, untuk suggestion itu verb yang kita gunakan adalah yang menyatakan kata kerja yang menyatakan pendapat pribadi. Misalkan kayak think, I think, gitu. Dan aku rasa kayaknya kamu harus begini, gitu ya. Oke, saya sarankan kamu, misalkan saya sarankan Anda, gitu ya. Jadi kayak, I think you should go there. I suggest you to take apologize, gitu. Ya, jadi saya sarankan kamu untuk minta maaf, kayak gitu. Oke, jadi kita menggunakan kata kerja untuk suggestion yang menyatakan pendapat pribadi, atau kalimat kata ajakan, for example kata let's, gitu. Nah, kata let's itu tidak bisa langsung diikuti dengan subjek. Nanti ada contohnya. Oke, mari kita bahas. Lalu suggest formal informal words to use. Jadi untuk formal informal words to use itu maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah untuk penggunaan kalimat suggestion itu formal informal bisa kita pakai kayak gitu. Jadi dia bentuknya netral. Jadi boleh menggunakan kata to yang tadi auxiliaries ya. Kalau kata do kan dia cuma satu gitu ya. Oke, jadi formal informal words use itu berarti pokoknya kita pakai yang dalam bentukan netral. Verb satu aja yang kita pakai like that. Okay, so far so good. Biasanya menjawab so nice. So far so good. So nice. Okay, next slide please. Yeah, you have to ask. Okay, next. Okay, this is the exercise that I gave it to you last 2 weeks. Okay, guys. Jadi ini 5 pertanyaan yang kemarin saya berikan ke Anda. Ada beberapa yang sudah mengerjakan, ada yang belum. Yang belum kamu nakal. Oke, jadi jangan diulangi lagi. Kalau ada tugas, latihan, lalu cepat kumpulkan, gitu ya. Kenapa? Biar kami sebagai guru tahu kapasitas yang harus diberikan itu seperti apa, gitu. Ada so? Okay. This is 5 numbers of the question on page 8 di halaman 8 gitu ya. Kalian boleh cek buku kalian, lalu di buku itu nanti tulis jawabannya, tulis juga pendapat yang saya kasih gitu ya. Jadi saya akan memberikan tips and trick of English like that. Okay, next slide please. Cakep, makasih Pak Ari. Ada Pak Ari yang membantu kita sebagai operator, so you have to be thankful on this one to him like that, ya. Okay, so this is the answers for the number 1. Nah, number 1 itu, saya juga buka buku loh. Jangan kira kalian saya nggak buka buku ya. Okay, so the number 1 kalimat tanyanya sama seperti yang saya tuliskan di situ. Ada kata Hey Siti. Nah, cakap sikit. Oh salah. Hey Siti, blank blank blank. Go stargazing tonight. Gitu kan. Go stargazing tonight. Nah, ada kalimat tanya. Kenapa? Karena diakhiri dengan kata tanda tanya. Ya, ada question mark di situ. Oke, jawaban yang benar adalah B. Benar semua kayaknya ya. Bahasa Inggris. Oke. Yang B, how about? Miss, kenapa sih jawabannya how about? Hey Siri, how about go stargazing tonight? Jadi kalimatnya adalah seperti overing, gitu ya. Dia adalah termasuk kalimat over, gitu. Hey Siri, how about go stargazing tonight? Kayak gitu. Nah, alasannya, this is the reason, karena due to penggunaan the use of hey. Hey itu adalah bentukan kata informal. Jadi bentukan kata ya, penggunaan kata informal gitu. Kenapa? Karena it's just like a shouting, you know. Hey gitu. Jadi kayak shouting. Bahasa Indonesia apa sih?
Betul. Bahasanya adalah berteriak atau let's say surprising intonasi gitu ya. Jadi apa surprising tone, hey gitu, just like yelling gitu, shouting kayak gitu ya. Hey Siri, gimana kalau misalkan, nah seperti itu. Jadi memberikan tawaran di situ over gitu. Nah, kenapa jawaban A salah? Karena dia membuatnya menjadi kalimat tanya biasa gitu. Yang C juga sama, menjadi kalimat tanya biasa. Contohnya adalah, hey Siti, are you go star gazing tonight? Jadi kayak kalimat bukan, karena bahasan kita hanya over and suggest gitu loh. Jadi kita gunakan kata yang tepat untuk over and suggest. Kalau Anda jawab A dan C itu salah, salah. Itu salah. Kenapa? Karena itu hanya bagian dari kalimat tanya biasa kayak gitu. Interrogative itu kata tanya, kalimat tanya. Oke, shall them itu interrogative sentence, ada kata them-nya. Jadi, hey Siri, shall them, jadi seperti kayak mengungkapkan apa? Ada pihak ketiga seperti itu. Pihak ketiga, deng deng deng. Ada pihak ketiga, sedangkan di sini yang ditanyakan adalah Siti gitu. Yang D, kenapa salah? Would you like to? Karena ada penggunaan hey, jadi kontra, jadi kontradiktif gitu. Jadi kontradiktif itu kata hey bentukan informal, sedangkan kata who bentukan formal gitu. Jadi yang satu bentukannya untuk penggunaan apa yang biasa antar teman misalkan ya, atau anak di bawah umur kita yang berbicara, sedangkan kata wo itu seharusnya untuk seseorang yang kita tinggikan, for example like that. Okay, so yang di of course salah gitu ya, yang benar saya udah baby. Okay, thank you so much. Next slide please. Okay, just wait ya. Next slide. Salah ngomong. Slide kedua, Pak Ari, for number 2. Thank you. Even I have to wait. Okay. Jeda, biasa signal. Okay, I know. Okay, pada number 2, the question that I gave it to you itu adalah kalimat kedua. Sebenarnya percakapan, right? Percakapannya seperti ini. Si Sam, dia mengucapkan, would you like to go watching a movie this weekend? Gitu kan. Would you like to go watching a movie this weekend? Terus abis itu Charlie menjawab, I can't. I'm low on cash. I'm low on cash right now. Low on cash berarti nggak punya duit gitu ya. Bokek. Atau bisa diartikan bokek atau kalau misalkan anak zaman gitu ya, mungkin duitnya uangnya tidak dalam bentukan cash kayak gitu. Tapi biasanya low on cash berarti uangnya sitik gitu, tidak banyak. Okay, so I'm low on cash right now. Blank, blank, blank. Stay at home and watch TV instead. Gitu. Jadi jawaban ini saya pilih yang B, yang lebih tepatnya adalah B. Kenapa? Karena dia memberitahukan tentang permasalahan yang dia punya. Jadi kayak sebab akibat kayak gitu. Penyebabnya adalah saya nggak punya duit gitu. Ya udah deh, di rumah aja seperti itu. Nah, jadi kata let's ini lebih tepat. Kenapa? Kalau sistemnya dia menyarankan. Would you like to go watching? Gitu. Would you like to would you like to go watching? Nah, itu kalimat suggestion, saran kan. Atau juga bisa dengan over, karena kedua kata would like itu bisa kita pakai di keduanya. Lalu si Charlie memberikan sebab akibatnya, kenapa nggak bisa seperti itu. Kata iconnya kenapa nggak bisa. Nah, jadi kata let's itu untuk mengajak Sam di rumah aja lah, gitu ya.
Jadi lebih tepatnya kata let's yang kita pakai. Kenapa salah? Karena the question will start with how. Maksudnya apa, Miss? How about stay at home and watch TV instead? Nah, kalau kalimat jawaban di A itu kenapa salah? Karena dia menggunakan kata tanya how on that one, dan dia harus diakhiri dengan tanda tanya, gitu. Karena dia diawali dengan question word, kata tanya how, jadi dia harus diakhiri dengan kata tanya. Sedangkan di kalimat kita tidak ada tanda tanya seperti itu. Oke. Lalu yang C, kenapa salah, Miss? Sama jawabannya kayak yang tadi, kayak how about, itu termasuk question word yang harus diakhiri dengan tanda tanya gitu. Oke. Yang disalah kenapa? Unmatch in showing the correlation of cause and effect meaning sentence. Maksudnya apa? I think berarti dia menyatakan sesuatu hal yang unsure. Jadi enggak solid jawaban yang dia punya gitu. Jadi masih bertanya-tanya gitu. Kayaknya stay at home and watch TV instead gitu. Jadi dia membuat statement pernyataan yang rancu, nggak jelas gitu. Jadi D itu salah gitu. Oke. Next slide please. Rolling. Next slide. Thank you, Pak Ari. Okay, now the question for the number 3 sebenarnya panjang kalimatnya, tapi saya buat shorten, saya buat singkat ya. Karena langsung ke kata tanyanya aja gitu. Ke kalimat yang ditanyakan saja. Tapi saya bacakan ya. What shall we do today? Dia nanya tuh, what shall we do today? Titik. Blank. We go to the library. Nah, ada kata tanya di situ, dan ada kalimat tanya di situ, ada tanda tanya di situ. So, jawabannya apa? Yaitu yang menyatakan kata tanya gitu. Cek jawabannya yang saya gunakan. Why don't we go to the library? Nah, jadi kalau misalkan kita mau ngapain hari ini? Kenapa kita nggak ke perpustakaan aja, for example. Ya, seperti itu pengertiannya ya. Kita mau ngapain hari ini? Kenapa kita nggak ke sana aja? Seperti itu. Jadi dia memberikan an over gitu ya, memberikan overing gitu. Jadi di sini overing sentence yang kita pakai, dan karena ada kata subjek, ada subjek we di kalimat itu, maka C yang lebih tepat. Kenapa? Di A ada subjek I. Jadi kalau I ketemu sama we tanpa ada kata penghubung conjunction and, maka nggak bisa. Seperti itu ya. Terus lalu di D ada kata you, ada subjek you yang sudah dipakai. Sedangkan di kalimat kita ada we, maka itu nggak bisa dipakai gitu ya. Jadi untuk A dan D karena sudah ada subjek ya, jadi kita tidak boleh menggunakan kata yang sudah ada subjeknya lagi di situ. Jadi ada jawaban dengan subjek, sedangkan kalimatnya sudah ada subjek sendiri gitu. Jadi lebih baik kita pertahankan yang kalimat yang menjadi pertanyaannya gitu. Jadi komposisinya yang nggak boleh diganti seperti itu. Oke. Lalu yang C, kenapa misalnya let's merely the use of subject in the sentence? Karena ada penggunaan subjek, sedangkan kata let's itu, nah kan tadi yang di awal banget itu, yang di bagian pembukaan tadi ada penggunaan kata let's, ya kan? Itu dia harus diikuti dengan kata kerja, gitu. Jadi lebih baik kalau kata-kata let's itu jangan diikuti dengan subjek. Jadi kalau misalkan kata let's-nya itu tidak ada apostrof s, jadi tidak ada kata
tanda petik S di situ, maka dia bisa misalkan let you. Jadi dia menjadi kata kerja biasa tuh ya, let you. Nah, itu bisa. Tapi kalau misalkan dia dengan apostrof S itu kutip S gitu, dia harus diikuti dengan verb gitu. Jadi let's go. Jadi kalau misalkan kita mau pilih yang C, kata we-nya harus dihilangkan. Sedangkan karena itu adalah kalimat pertanyaan, jadi nggak boleh ada yang diubah. Kayak gitu. Ya, paham ya? Sampai sini? Paham? Paham. Oke, fine. Thank you. Next slide, please. We change to the next slide, please. Oh, udah. Saya sampai bengong. Okay, that's the answer for the number 4. Ya, jadi nomor 4 itu kita gunakan yang C jawabannya would you. Miss, kalimatnya memang cuma segitu. Iya, kalian lihat buka di halaman 8, titik-titik, like a cup of coffee, gitu. Jadi kita membuat kalimat pertanyaan di situ. Nah, kita gunakan yang mana? Kita gunakan kata tanya. Yang lebih tepat yang mana, Bu? Kenapa? Karena kita buat yang bentukan sopan aja, seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu kan siapa yang sedang kita ajak bicara, gitu. Jadi kita bikin yang umum. Biasanya waitress, pelayan, restoran, ataupun pokoknya yang hospitality lah ya, yang berhubungan dengan jasa, itu dia akan menggunakan bentukan yang sopan. Jadi, would you like a cup of coffee? Jadi, apakah Anda ingin secangkir kopi? Apa Anda mau secangkir kopi? Nah, kita gunakan would you like, gitu ya. Oke, because ada alasannya kenapa? Because ada penggunaan like and an over dan memberikan tawaran kepada orang lain, jawaban C lebih tepat. Can I like a cup of coffee? Kamu bikin pertanyaan buat nanya ke diri kamu sendiri. Jadi itu tidak bisa, gitu ya. Lalu yang B, I'll do like a cup of coffee. Nggak bisa. Kenapa? Do sudah menjadi kata kerja, sedangkan like juga kata kerja. Jadi itu tidak bisa kita pakai, gitu ya. Oke, yang D, kenapa jawabannya salah? Karena di situ should I like a cup of coffee? Hey, you bikin pertanyaan buat diri kamu sendiri. Big no. Jadi kayak you are asking for yourself why, gitu ya. Jadi kita harus bikin kalimat pertanyaan untuk orang lain, untuk orang kedua. Oke, nah, so untuk jawaban yang tepat for number 4 adalah would you, gitu ya. Oke, next slide please. Oke, ternyata nomor ini nggak saya ganti, maaf ya, because actually I'm not in the good not in a good shape. Bentuk gitu. Jadi kalau mau bilang kita kurang enak badan itu boleh menggunakan kata not in a good shape. Good shape itu bukan bentuk yang bagus tapi keadaan kita gitu ya. Shape itu keadaan kita gitu. Jadi kalau saya mau bilang saya sakit, saya nggak bisa boleh lagi karena saya mungkin kapasitinya gitu ya, kapasitas bahasa itu kita bisa lihat kalau orang yang sudah belajar bahasa lebih lama dari kalian, jadi gunakan kata yang bukan anak SD lagi pakai gitu. Kalau saya bilang saya sakit, I'm sick, itu anak SD. I got ill gitu ya, I got ill itu enggak, itu biasanya kita pakai untuk anak SMP gitu ya. I'm not in a good shape, saya nggak sehat, saya sakit. Nah, itu biasanya kita jumpa dengan anak SMA, anak kuliahan, orang kerja, seperti itu ya. Sedangkan bahasa itu berubah-berubah gitu. Jadi kalian harus banyak-banyak belajar bahasa, oke? Now, the last number, the washing if you like. Nah, Miss, kalau yang kayak gini mana? Ini sebenarnya kalau boleh saya ini seharusnya menjadi
catatan atau pembelajaran di segmen lain. Kenapa? Karena kapasitas bahasa yang dipakai itu bentukannya berbeda dari yang kayak over and suggest gitu ya. Ini adalah pemahaman dengan if clause atau biasa disebut conditional sentence. Anda bisa mengikuti. Nak delicious body. Ora, iku wong Jawa iku nak delicious body. Ada yang ngechat tadi, guys. Okay, back again. Jangan ganggu aku. Oke, back again ya. Jadi the washing, titik-titik the washing, if you like, karena ada penggunaan if clause atau biasa sebut conditional sentence, ya kalimat yang dimulai dari if, dia menggunakan bentukan simple present. Contohnya adalah if, like itu kata kerja bentuk pertama. If you like, gitu. Jadi dia bentukan simple present tense, berarti kalimat yang ditanyakan itu kita sebutnya main clause. Pengandaian. Jadi conditional sentence itu kalimat pengandaian. Jadi kalau andaikan aku suka, kayak gitu. Misalkan aku suka, gitu. Misalkan aku bisa, kalau di kalimat ini if you like. Kalau kamu mau, gitu ya. Kalau kamu mau, kata like itu mau. Bukan suka. Kalau kamu mau, aku bisa cucikan gitu bahasa Indonesianya. Kalau kamu mau, aku bisa cuciin gitu. Kalau bahasa anak zaman sekarang ya. Kalau Anda bersedia, saya bisa cucikan seperti itu. Jadi kata di sini karena dia if clause yang menggunakan bentukan simple present, berarti kita gunakan main clause-nya, kalimat tambahannya itu menggunakan future tense. Future tense-nya kelihatan dari mana? Verb. I told you last 2 weeks on the first meeting juga. Kalimat tenses kita bisa lihat dari kata kerja gitu. Jadi kalau misalkan future tense itu ada penggunaan will diikuti verb 1 yaitu do gitu. Jadi I'll do the washing if you like. Itu jawaban yang tepat ya. Oke. Miss, kalau ini kan over suggest. Can I wash if you like? Nggak bisa. Kenapa? Setiap ada kata di bahasa Inggris awalnya the, ada artikel ya. Kelas 10 kalian belajar power of speech nggak sih? Jadi kelas 10 itu harusnya mengetahui power of speech, salah satunya bagian-bagian kalimat ada yang sebutannya articles. Articles itu penggunaan a and the. Setiap ada penggunaan articles berarti dia bisa berbentuk kata benda gitu. Jadi kalau can I do washing? Bisa saya atau apa saya cuciannya gitu. Jadi nggak ada yang harus dikerjakan itu, tidak ada kata yang menjelaskan apa yang harus dilakukan kayak gitu. Jadi yang A itu nggak bisa. Lalu kata would you the washing? Nah, would you the washing? Bersediakah kamu untuk cuciannya? Ngapain? Buang. Diapain gitu ya. Jadi kata yang can I untuk jawaban A dan B salah. Kenapa? Karena tidak ada kata kerja gitu. Oke, yang D let's the washing sama mau diapain gitu loh. Jadi harus ada kata kerjanya dulu. The washing karena ada penggunaan the maka itu adalah kata benda atau objek untuk kalimat di sini ya. Oke, that's it. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Guys, saya nggak kecepatan ya ngomongnya. Hopefully not. Ada yang mau ditanyakan? Nanti aja. Oke, next slide please. Udah kelewat jam nggak sih? Oh, belum ya. Okay, this is the exercises. The exercises on your book on page 8 and 9 ya. Ini adalah soal kalian terusannya yang tadi kemarin kan 1 sampai 5 nih. Sekarang saya kasih kalian latihan 6 sampai 10. Miss harus dikerjakan sekarang.
nggak dulu. Kenapa? Karena orang belajar itu ada timing. Karena kapasitas anak itu berbeda. Jadi aku sangat mengetahui keadaan kondisi alay. Oke, jadi saya mengetahui kondisi setiap anak gitu ya, memahami. Ada yang bisa serapnya cepat, ada anak yang serapnya agak lama gitu. Bukan mengartikan itu ya gitu, enggak gitu, tapi memang kapasitas orang itu berbeda seperti itu ya. Jadi ini ada latihan, nanti I share it to you guys on GCR, so don't worry about this, okay? Tapi saya di sini buka open sessions for the question sessions. Pak Ari, chatnya udah dibuka kan ya? Gitu. Jadi kalian yang mau bertanya, nggak usah raise hand, tulis aja. Nanti I jawab you question, gitu. Oke? Okay? Ada yang mau buat pertanyaan? Oke, bikin pertanyaan bro, jangan oke. Kalau ada yang kurang dipahami silahkan. Jadi, Miss kalau boleh jelasin dikit nggak tadi gitu. Tadi itu adalah tips and triknya. Jadi kalau misalkan kalian belajar bahasa Inggris, jangan hanya mengikuti pattern. Kesalahan pembelajar Indonesia adalah kalau ada pertanyaannya kayak gini, jawabannya harus kayak gini ya, gitu. Nggak boleh. Kenapa? Saya bilang tadi, bahasa itu can change. Gitu. Jadi changeable. Jadi bisa berubah-berubah. Contohnya di bahasa Indonesia ada kata kocak. Jadi kalau kata kocak itu, pertama saya mendengar itu 5 tahun lalu kalau nggak salah. Itu adik saya bilang kocak, gitu. Tapi kok nadanya gitu, padahal nggak ada yang melucu. Sedangkan di zamannya kami, kata kocak itu untuk suatu hal yang lucu, humoris gitu. Tapi kalau misalkan untuk saat ini, kata kocak itu menyatakan emosi, tidak suka. Nah, itu bahasa changeable gitu. Jadi bisa berubah-berubah. Gitu ya. Okay, guys. Do you guys have any question? Cara ngucapin can sama can gimana? Oke. Okay. Thank you, Lawrence. Oke, okay, kata can. Sebenarnya aksen bahasa Inggris itu ada 3. British accent, American accent, lalu yang ketiga Australian accent. Tapi Australian accent tolong dibuang. Kenapa? Karena itu sangat mengganggu kami pembelajar bahasa Inggris. Why? Karena dia tidak boleh sara ya di sini. Jadi kata aksen di orang Australia itu tidak matching karena dia kebanyakan orang itu ya pendatang kayak gitu. Nah, British accents itu boleh menggunakan kata can gitu untuk can biasa ya, bisa gitu, yang positif itu can gitu. Can I borrow the book? For example, di bahasa Amerika juga sama gitu. American English juga sama. Can I borrow your book? Nah, tapi kalau di accent British untuk kata yang negatif, cannot itu boleh menggunakan kata can't. I can't. Sorry, I can't do that. Like that. Okay, sedangkan kalau di American can. Jadi kata can. Bibir kalian agak mencong. Dua-duanya aksen American sama British, tapi kalau yang American, let's say yang negatif bentuknya can, gitu, can. Nah, jadi ada kalian belajar phonetics nah itu, jadi lidahnya agak lebih ke atas dan bibir agak lebih terbuka. Can positif, negatifnya can. Agak lidahnya agak lebih ke atas lagi. Can, I can do that. I can't do that. Nah, itu British. I can do that. I can't do that. Like that. Bagus ya, Laren ya. Belajar lagi gitu. Banyak kok kalian bisa browsing di YouTube or any else. Ya, oke. Ayu, Nilam Ayu punya pertanyaan. Kalau kata want and like bermakna sama, dan penempatan kalimatnya bagaimana, Miss?
I want, kalau kata want dan like bermakna sama. Maksudnya artinya sama gitu. Aku nalar rekor. Oke. I want it. I want it. I want. Sebenarnya sih aku mau I want it, but sorry gitu. I like it, but I don't like it. For example, jadi Malaysia ya. Oke, jadi kalau kata want and like, misalkan itu dua-duanya bisa diartikan. Jadi kalau kata kita berhubungan dengan bahasa itu akan berubah dalam satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat. Jadi kalau kalimatnya berbeda, artinya juga bisa berbeda. Wow, bahasa sangat menarik sekali, ya kan? Jadi kalau misalkan kamu bilang kata I want it, aku mau, gitu. Itu kalimatnya I want it, itu kata want-nya, gitu ya. Tapi kalau misalkan apa ya? I like it, belum tentu dia memiliki. Jadi bisa memiliki. Jadi kalau kata want udah pasti pengen punya gitu, dimiliki. Sedangkan kalau kata like pemahamannya hanya suka aja. Window shopping biasanya emak-emak, ya kan? Kita juga kita ke mall, ya kan, nggak punya duit, tapi lihat barang branded, ya terus habis itu, I like it, beli kagak? Kagak, gitu ya. Oke. Itu perbedaan antara want and like dengan makna yang sama, gitu ya. Lalu tunggu dulu, kalimatnya Nilam tadi lucu. Penempatannya kalimatnya bagaimana, Miss? Oh, tadi sudah bisa dilihat sebenarnya dia bisa menjadi kata benda biasa gitu, kata benda biasa yang menyatakan tindakannya dia, kayak kata want and like tadi, kata mau tadi, I want it, aku mau dimiliki gitu kan, pengennya dimiliki, belum tentu dikasih sih gitu. Terus abis itu I like it, aku mau, aku suka kayak gitu, tapi belum tentu dibeli gitu. Jadi penempatannya dia sama seperti itu. Oke, tadi ada lagi pertanyaan. Bill. Wow, nice name. Billy. Oke, Billy nanya dari 11 MMU, nanya shall and should. Shall, shall itu gimana sih? Shall itu verb 1. Dua-duanya adalah auxiliaries, kata kerja bantu yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kata kerja bantu yang tidak bisa berdiri sendiri kita sebutnya dalam modal auxiliaries. Ada can, ada shall, salah satu yang ditanyakan. Nah, shall itu bentukan verb 1. Nah, dia netral bentukan yang tadi, bisa kita pakai di antar sesama teman, lebih muda dari kita, atau teman kita tapi dia agak lebih tua, itu nggak apa-apa, kita gunakan kata shall. Shall we? Gitu. Jadi kayak yuk mari gitu, shall we gitu. Terus kalau should itu biasanya kita gunakan untuk secara formal, sopan, orang yang lebih tua, orang yang kita hormati, umurnya sama tapi kita hormat, kayak gitu. Kita boleh mengatakan should we, ya, haruskah kita, maukah kita. Nah, kata shall and should aja artinya bisa berubah nih, Lam. Kok kediamis gitu. Iya, nggak, maksudnya biar semuanya tahu ya. Kata shall and should bisa berubah. Kayak tadi, ayu, shall we, gitu ya. Tapi kalau misalkan should we, intonasi you berbeda. Should we, gitu. Emangnya harus kita, emangnya kita harus, ya kayak gitu. Jadi bahasa Inggris itu setiap dia ada di suatu kalimat dengan intonasi berbeda, artinya juga berbeda. Wow. Bahasa sangat menarik tentunya. Oke, next, what's the question that you have? Oke, Miss, thank you. Sama-sama sayang. Cara bedain like seperti sama like suka. Gimana, Miss? Oh, alih katanya. Anak 11 OTKP 1 ini. 11 OTKP 2 mana? Oke. Now, kata like seperti dan kata like apa tadi? Saya lihat dulu ya, nak ya. Like seperti dan like suka. Oke.
Dia tergantung dari kalimatnya, pemaparannya. Kalau kata like suka biasanya dia berdiri setelah subjek. I like you. I like him. I like those things. Ya, jadi dia biasanya kata mau, kata suka, kata pengen itu ada di setelah subjek. Gitu. Tapi kalau misalkan seperti biasanya dia penjabaran gitu. Jadi gimana, Miss? Dia biasanya ada di tengah-tengah kalimat, ada di ya di tengah-tengah kalimat biasanya kita pakai. Misalkan kayak gini. Part of speech have 9 items. Kata Suendra, like you. Makasih. Oke. Maaf, Suendra ganggu aja. Oke, jadi kata like seperti ini ya, penjabaran. Biasanya dia ada di tengah-tengah kalimat gitu. Dia tidak berdiri setelah subjek. Contohnya kayak tadi, part of speech has 9 parts. Like gitu. Miss, kalau kata like itu bisa gunakan kayak kata contohnya, seperti kayak gitu. Kita bisa pakai. Tapi kalau misalkan untuk penjabaran yang kayak tadi saya pakai formal, seharusnya such, ya, for example, kayak gitu. Atau gini, kalau kata like bisa kita kayak gini aja. I have 9 items. I have 9 clothes, like blazer, and like apa sih baju? Apa ya? I have 9 clothes. I have 9 clothes like blazers, jackets, sweater, kayak gitu ya. Jadi ya penggunaan kata like seperti itu biasanya in the middle of the sentence like that. Biasanya dia malah memberikan penjabaran yang lebih jauh gitu. Okay, darling. You guys like for the answers? Okay. Atala Rafid. Oke, Miss, gimana cara manggil sesuatu yang gendernya belum nggak ketahuan tetap pakai he and she nggak? Oh, biasanya kita pakai it. Kalau untuk ke benda atau binatang gitu ya, kita nggak tahu gendernya apa, kita pakai it gitu. It itu pronoun, ya pronoun yang kita gunakan biasanya untuk benda, binatang yang nggak ketahuan jelasnya seksnya apa gitu. Terus, Miss, aku ngucapin seks, jenis kelamin itu seks, gender. Ya, jadi kalau misalkan we not know about the sex thing, ya kita boleh gunakan kata i. Atau gunakan kata a thing. Kalau he and she udah ketahuan kan, he untuk laki-laki, she untuk perempuan, kayak gitu. I like the way she look. Berarti aku ngomongin perempuan dong, belum tentu, bukan yang lainnya gitu. I like the way he look. Berarti itu ketahuan dong, aku ngomong cowok, bukan cewek, kayak gitu. Oke, ada sah? Ada lagi kah pertanyaan, guys? Aku suka yang kayak gini. We still have 8 more minutes. Masih ada 8 menit lagi. You want to have lots of a question then? Miss, bahasa Inggris kan banyak persamaan. Cara membedakannya bagaimana? Oke, 11 sampai 1 Risti Agung. Tapi gimana? Ya, itu dia. Setiap dia ada di kalimat, itu dia akan berubah. Bagaimana cara mempelajarinya? Banyak-banyak baca buku, lihat kamus. Itu nggak boleh malas loh, nah, gitu ya. Jadi kalau nggak mau, misalkan kayak yang tadi ya, kata like, mau, pengen, ingin, mau, ingin, seperti contohnya. Nah, itu gimana? Miss Putri kok bisa tahu itu artinya seperti itu gitu. Nah, jadi harus baca gitu. Baca buku, baca kamus. Bukan menghafal kamus ya, bukan menghafal kamus, tapi dibaca aja. Jadi kalau bahasa itu saat you menggunakan, you akan ingat. Saat you nggak menggunakan, you nggak ingat gitu. Jangan salah, guru kayak guru kayak saya
Guru kayak saya 3 bulan aja tidak menggunakan bahasa Inggris because bahasa Inggris ini kan jadi bahasa kedua saya. Di Indonesia bukan bahasa kedua loh bahasa Inggris itu. Bahasa pertama mother tongue, bahasa orang tua, ya kan, bahasa daerah segala macam. Yang kedua bahasa Indonesia. Ketiga bahasa Inggris, itu saya. Kalau kalian misalkan aku lebih suka bahasa Jepang, bahasa Inggris bisa urutan 5, 6 segala macam. 3 bulan aja nggak dipakai, saya bisa lupa loh caranya menggunakan bahasa Inggris. Banyak salahnya, banyak bimbangnya saat menggunakan kayak gitu. Ya, jadi gimana caranya untuk mengetahui? Baca, gitu. Literasi is important, guys, gitu ya. Miss, gimana cara kita bedain penggunaan verb, gitu, Miss? Oke. Tadi kalau verb itu kita harus belajar tenses. Tenses itu kita lihat, Miss, susah menghafal 16 tenses, gimana caranya? Gampang. Lihat aja kata kerjanya. Kalau kata kerjanya bentukan pertama, kayak verb 1 gitu ya. Misalkan kayak kata I am, ada penggunaan I am a student. Cari kalimat yang gampang aja ya. So, I'm a student. Nah, kata itu adalah present. Bentukan to be present. Maka dia simple present. Kalau misalkan I was a student long time ago, gitu. Karena ada penggunaan was, maka dia bentukan past tense, gitu. Jadi penggunaan ini untuk mengetahui dia harus digunakan. Misalkan dia harus menggunakan kata look. Look-nya ada akhiran ed. Mau nyanyi guys. Look into the sky, tell me what you see. Ya, kata look into the sky, dia nggak pakai ed, berarti dia verb 1, simple present. Tapi kalau look the sky pakai akhiran ed, berarti dia past tense. Gitu. Nah, caranya gimana, Miss? Bisa tahu itu? Baca. Gitu ya. Miss, bedanya listen sama listening. Good one. Listen itu adalah verb 1. Ya, jadi kita sebutnya sebagai kalau saya menyebutnya sendiri sebagai absolute verb, yaitu dia verb 1. Ya, absolute verb itu ya mutlak, dia kata kerja. Listen. Listen. Nah, kayak lagunya siapa tuh ya? Listen to me. Listen to me now. Tererere. Kayak gitu. Itu adalah verb. Tapi kalau listening dia bisa di awal kalimat, bisa di tengah kalimat karena dia verb ing. Ada yang menyebutnya sebagai gerund. Tahu gerund? Gerund itu yang matanya. Oh salah, itu gerund. Gerund itu ada verb ing. Jadi verb diakhiri ing. Nah, itu bisa menjadi noun, kata benda, kayak kata swimming. Ya, saya kasih contoh yang itu ya. Kalau listening kan listening to the music, nah itu tetap bisa dia menjadi verb ing gitu. Tapi kalau misalkan kita gunakan dia sebagai gerund, kata benda kayak kata swimming. Swimming is my hobby. Berenang adalah hobiku atau kebiasaanku. Swimming is my hobby. Dia verb ing, berarti dia kata benda gitu. Oke, jadi kalau listen itu adalah verb, absolute verb, kata kerja biasa. Tapi kalau verb ing ada yang bisa berubah menjadi kata benda gitu. Jadi salah satu contohnya kayak kata swimming. Listening to the music, itu bisa kita bentukkan dia sebagai gerund gitu. Oke, gampang ya bahasa Inggrisnya? Gampang dong. Oke, 2 more minutes. 2 menit lagi. Maaf, Miss kepencet. Ayo bikin pertanyaan lagi. Try singing. Singing is my hobby. Try singing. Ya, itu bisa menjadi dia objek. Try singing. You don't have anything to do. Try singing. Nah, itu emosi ngomongnya. Jadi itu dia bisa kata sing itu bisa berubah menjadi kata benda, dia gerund gitu. Oke, tadi ada bikin pertanyaan, Miss, perbedaan
someone and somebody. Someone and somebody. Kalau someone, somebody karena dia bounded itu dia apa sih bahasa Indonesia tuh kayak gini nih, seperti kalau pakai bahasa Indonesia bounded itu ditulis bersamaan gitu ya menjadi satu kata. Jadi kata some and one gitu, dia bounded, dia menjadi satu, itu berarti dia mengacu hanya kepada satu orang individu. Tapi individunya ini siapa aja, mau itu orang luar, mau itu orang Indonesia, tapi someone, seseorang, mengacu kepada satu, tapi bisa dirasakan oleh orang banyak. Sama dengan kata somebody gitu. Somebody, someone, karena dia tulisannya bounded berarti mengacu secara individual gitu. I like someone, tapi belum ketahuan itu siapa. I like someone, I like somebody. I like somebody, ya belum tentuan, belum ketahuan itu siapa gitu. Tapi ada seseorang di luar sana kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada nulis kata somebody, misalkan somebody, nah kita unbounded gitu ya. Oh itu everyone, penggunaannya somebody itu bisa, tapi dengan bentukan plural gitu, somebody's gitu jadinya ya. Nah itu bisa kita pakai untuk beberapa orang, plural bentukannya, jamak di Indonesia kayak gitu. Oke? Ada lagi kah yang mau ditanyakan? No. Okay, 9 to 2 already. So the class is dismissed. Kelasnya kita berakhir for the English. If you have any questions or probably you want to ask me something like that, guys, so chat me. Yeah. So the class I'm going to wrap on this. Kita sudah kelar, kita sudah selesai. So do the exercises. Yeah, don't forget. I'm going to send it to your GTR, everybody. Okay, I think that's all, guys, for today. Thank you so much. I'm sorry if there's a lightness. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya maupun dari sekolah, gitu ya. Jadi saya undur diri, ya. The class is a wrap. So see you around, guys. See you on the other week. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.